Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kemarin, di Boruto episode 218, kita akhirnya melihat Kurama pada akhirnya harus meninggalkan Naruto karena Baryon Mode ternyata mengambil nyawa Kurama. Ini juga menandakan jika Naruto sudah kehilangan kekuatan terbesarnya, yaitu kekuatan dari ekor 9. Di sisi lain, Sasuke juga kehilangan kekuatan dari Rinnegan-nya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kali ini kita akan bahas bocoran Boruto episode 219. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pencinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Boruto episode 219 akan tayang pada tanggal 10 Oktober 2021. Scene dimulai dengan tersadarnya Naruto setelah dirinya kehilangan Kurama. Saat itu, tangan Naruto dipegang oleh Boruto. Sambil memanggil namanya, Boruto terlihat begitu memegang erat tangan Naruto, dan Sasuke ada di samping Naruto sambil menyandarkan kepala Naruto di pahanya. Di sini kita bisa melihat Naruto masih setengah sadar, di mana di sampingnya ada juga Kawaki. Boruto pun memeluk Naruto dan mengatakan, "Kenapa kau membuatku cemas seperti itu, ayah bodoh?" Naruto hanya meminta untuk berhati-hati karena dia masih merasakan sakit. Di sini kita bisa melihat Sasuke dan Kawaki terlihat begitu lega. Selang beberapa waktu, ternyata terjadi pembicaraan singkat antara Naruto dan Sasuke. Naruto menceritakan jika Baryon Mode ternyata mengambil nyawa Kurama. Sasuke terlihat cukup kaget, tapi dia berusaha menyembunyikan kekagetannya. Naruto mengatakan, "Aku menduga kalau akulah yang akan mati. Walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tidak pernah kusangka akan jadi seperti ini." Lalu kemudian Kawaki memotong dengan mengatakan, "Bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini setelah kita pulang?" Naruto pun mengatakan, "Oh iya, maaf, ayo kita pulang." Dan Sasuke meminta Boruto untuk melakukan sesuatu. Boruto terlihat masih ragu dengan permintaan Sasuke tersebut. Boruto memastikan kepada Sasuke apakah yang dimaksud kemampuan Boruto itu adalah berhubungan dengan karmanya, dan Sasuke mengatakan, "Iya, aku tidak bisa memakai Rinnegan-ku lagi." Ini menandakan jika Rinnegan Sasuke sudah sepenuhnya hancur. Akibat dojutsu itu ditusuk oleh Borushiki. Sasuke menambahkan, "Tidak usah dipikirkan, aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Kita semua sudah siap untuk mati. Bisa menang dan selamat, kita harusnya menganggap nasib kita ini beruntung." Boruto hanya memanggil nama Sasuke dengan sebutan Master sambil terdiam. Lalu kemudian kata Kawaki, dia sendiri sudah bilang tidak apa, jadi sudahlah. Karena tidak ada cara lain, cepatlah lakukan itu Boruto. Boruto hanya mengatakan, "Diamlah, aku tahu itu. Aku hanya butuh waktu sebentar, oke?" Scene berpindah ke dimensi tempat Jubi milik Ishiki berada. Di situ terlihat Kode terbangun dari tidurnya. Sambil menguap, dia langsung mengecek ke tempat Jubi berada dan terlihat Jubi sedang tertidur. Kode mengatakan, "Bagus, semuanya aman," sambil dia menguap kembali. Setelah itu Kode kembali tiduran sambil dia melihat tanda karma di tangannya, yang ternyata merupakan tanda karma berwarna putih. Lalu kemudian Kode mengatakan, "Dasar sial kau Kawaki, menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi wadah Otsutsuki yang resmi. Kenapa kau harus marah soal itu? Aku tak akan melewatkan kesempatan macam itu. Kalau aku benar-benar punya karma yang asli dan bukannya sampah ini." Sambil kemudian tiba-tiba karma putih Kode langsung bereaksi dan membentuk suatu pola. Dan ternyata dari karma itu tiba-tiba muncul asap yang sangat tebal, dan dari asap itu tiba-tiba muncul sosok Ishiki Otsutsuki. Di sini terlihat Ishiki Otsutsuki berwarna putih sepenuhnya, seolah-olah ini seperti arwah Ishiki. Di sini Ishiki mengatakan, "Kode, pengikutku yang paling setia." Kode mengatakan, "Otsutsuki Ishiki, sedang apa kau di sini?" Lalu kemudian Ishiki mengatakan, "Takdir telah menjadi ironi. Dengan semua wadahku sekarang telah hilang, hingga tidak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuanku sekarang akan menjadi dirimu Kode yang telah gagal menjadi wadahku." Lalu kemudian kata Kode, "Jiwamu, kebangkitan itu telah gagal. Apa yang terjadi dengan Kawaki?" Ishiki mengatakan, "Aku telah ditipu dan dikhianati oleh Amado dan terpaksa bangkit di dalam Jigen. Karena itu aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang, tapi sepertinya karmamu masih ada.
kau yang tidak cocok menjadi wadah. Di sini Kode terlihat melihat kembali karmanya. Lalu kemudian kata Kode, tapi karma ini mati, tidak seperti Kawaki, aku tidak bisa menjadi wadah. Aku sangat tersanjung jika kau sudah muncul di depanku, tapi sayangnya aku tidak bisa menjadi wadah yang layak untuk jiwamu. Ishiki mengatakan karma putih tanpa wadah itu adalah warisanku yang ada dalam dirimu dalam bentuk kekuatan murni, dan kau akan mewarisi tekad Otsutsuki. Karena karma putih itu, Kode. Di sini Kode terlihat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ishiki. Ishiki menambahkan, jiwaku akan segera hilang. Tapi aku tidak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan telah berevolusi selama ribuan tahun. Kode pun menimpali dengan mengatakan, baik teruskan, apa yang kau ingin aku lakukan? Ishiki menambahkan, Kawaki atau Uzumaki Boruto, korbankan salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Di sini Kode kemudian menanyakan Uzumaki Boruto, lalu kemudian Ishiki menambahkan, lalu ambil buah cakra dari pohon itu. Itu akan berisi segalanya, catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini, termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu, Kode. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Kode terlihat mendengarkan dengan sangat seksama. Ishiki melanjutkan, lalu pergi dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tidak terkalahkan, menjadi seorang dewa. Di sini kemudian Kode semakin serius mendengarkan Ishiki. Ishiki menambahkan kembali, itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi, Kode. Di sini kemudian Kode hanya bisa menjawab, dewa, tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewaku. Jadi, pertama aku mau membuang mereka yang merenggut pilar hatiku, sebelum aku membuat pohon suci menyerap semua kehidupan. Katakanlah nama orang-orang yang telah menghancurkanmu. Scene kembali berpindah ke dimensi tempat Boruto berada. Di sini kemudian Boruto terus berusaha mengaktifkan karmanya, tapi dia kesulitan. Boruto mengatakan, sialan, tidak berhasil, tolong ulangi. Bagaimana kerjanya menuju surang dan waktu? Di sini Naruto hanya bisa diam saja, harus mengandalkan anak ini. Lalu kemudian Kawaki hanya melihat dari jauh, mengatakan, lemaskan badanmu, kau kaku sekali. Akan lebih mudah kalau kau rileks. Apa kau takut dia akan muncul lagi? Di sini kemudian Boruto hanya diam saja. Boruto mengatakan, aku tak mau merasakan itu lagi. Jujur saja, aku tak bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi. Kawaki menambahkan, karmaku sudah hilang, berkat kau dan yang lainnya. Sepanjang hidupku, aku mencoba menghilangkannya sendiri. Tapi ternyata aku tidak bisa melakukan apapun, hanya seorang diri. Kawaki juga menambahkan kembali, itu juga sama denganmu. Kau tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri, jadi berhentilah memikirkannya. Boruto menimpali dengan mengatakan, bicara saja mudah. Kawaki menambahkan, walau entah bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu, aku bersumpah. Lalu kemudian di sini Kawaki terlihat berjalan menuju Boruto. Kawaki mengatakan, kita sudah berjanji untuk saling membantu, ingat? Itu tak selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tak akan berhenti hingga punyamu juga hilang. Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya menyombong, tapi aku lebih berpengalaman darimu. Jadi aku sangat benci dengan karma dari lubuk hatiku yang terdalam. Dan aku tak akan istirahat hingga aku menghilangkannya semuanya. Tak peduli siapapun yang memilikinya. Di sini terlihat Sasuke hanya bisa diam. Lalu kemudian Boruto menimpali, aku juga benci sampah ini. Aku ingin ini hilang sekarang, walau dengan cara apapun. Dan kemudian, kata Kawaki, bagus, kita berdua sejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa. Setelah itu baru kita bisa bekerja. Boruto hanya menanyakan, jadi bagaimana caranya? Lalu kemudian kata Kawaki, sudah kubilang, berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar bodoh. Lalu kemudian Boruto menimpali, kenapa kau malah memerintahku seenaknya seperti itu? Dan tiba-tiba portal kembali terbuka dari tangan Boruto. Di sini, cepat-cepat mereka semua masuk ke dalam portal itu. Bahkan Sasuke langsung menarik tangan Naruto. Dan di tempat lain, di tempat persembunyian, Shikamaru terlihat begitu panik. Shikamaru sedang berdiskusi dengan tim lainnya sambil mengatakan, tidak, masih belum. Tidak saat situasinya masih belum jelas. Siapa tahu, aku sendiri tak yakin. Katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Di sini kemudian kata Sasuke menimpali, ya ampun, akan jadi apa nanti? Apa pendapatmu, Dr. Amado? Amado hanya terdiam sambil memikirkan sesuatu. Di sini terlihat sekali Amado mengatakan, oh maaf, kau bilang apa?
Katasuke hanya menimpali dengan mengatakan, "Tidak, bukan apa-apa." Lalu kemudian Amado kembali lagi terdiam. Shikamaru terlihat begitu panik. Dia mengatakan, "Apa kau yakin? Dan tentang Otsutsuki-nya bagaimana?" Lalu kemudian kata Amado, "Begitu, baiklah." Dan di sini kita bisa melihat Shikamaru lagi memerintahkan, "Segera kirim pasukan medis ke sana, kami akan menyusul." Di sini Shikamaru mengatakan Naruto dan yang lainnya sudah kembali dan tidak ada tanda-tanda dari Otsutsuki. Seperti situasi berjalan lancar. Terlihat ekspresi sumringah dari wajah Sumire dan juga Katasuke. Di sini Amado mengatakan, "Hei, bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja?" Shikamaru mengatakan, "Aku diberitahu kalau mereka semua terluka namun selamat. Mau bagaimanapun, sekarang kita akan ke sana. Setelah itu baru kita tahu." Di sini kita bisa melihat Amado hanya mengatakan, "Begitukah? Dia selamat. Syukurlah." Sumire curiga dengan sikap Amado itu. Di sisi lain di atap kantor Hokage, terlihat Naruto, Sasuke, Kawaki, dan Boruto sampai di dimensi tempat mereka seharusnya berada. Boruto mengatakan, "Aku capek." Dan kemudian kata Naruto, "Akhirnya sampai di rumah, di desa kita." Sasuke hanya menambahkan, "Iya, walau dengan susah payah." Di sini terlihat Boruto dan Kawaki hanya bisa terdiam. Kawaki mengatakan, "Sudah kubilang kau pasti bisa, jadi lain kali lakukan lebih cepat." Boruto hanya menambahkan dengan mengatakan, "Berisik. Tapi kau tahu, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu." Lalu kemudian kata Kawaki, "Kau pasti bercanda, segeralah kau mandiri." Scene berpindah ke tempat di mana Kode berada. Di sini Kode hanya mengatakan Kawaki, sang pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage Uzumaki Naruto, dan wadah Momoshiki, Uzumaki Boruto. Sepertinya Kode sedang menghafalkan nama-nama orang yang berhasil mengalahkan Ishiki dan bersiap untuk menuntut balas dendam kepada mereka. Scene berpindah ke Konoha, di mana latar waktunya terjadi beberapa hari setelah kejadian. Di sini terlihat Boruto sedang diwawancarai di TV. Host mengatakan, "Sudah, tidak perlu terlalu rendah hati. Itu berkat kecerdikanmu sendiri yang membuat kerusakan di desa kita tetap minimal, bukan? Yang intinya kaulah yang telah menyelamatkan desa kita." Boruto hanya bisa menjawab, "Sebenarnya bukan cuma itu saja kau tahu. Faktanya sebagian besar aku hanya pingsan saja." Hostnya kembali menambahkan, "Apa tadi namanya? Justru hebatmu yang menjatuhkan dan menelan Otsutsuki kejam itu langsung. Sebenarnya ada cukup banyak orang yang memperhatikan kejadian itu." Lalu kemudian Boruto hanya mengatakan, "Oh itu." Sampai dalam hatinya, dia berharap hal itu segera selesai. Di sisi lain, di tempat penelitian Konoha, kita bisa melihat Amado berhasil mengembalikan tangan Kawaki yang putus. Di sini Amado mengatakan, "Ini lumayan." Lalu kemudian kata Amado, "Bagaimana dengan yang lainnya? Apa ada masalah selama seminggu ini?" Lalu kemudian Kawaki menjawab, "Tidak juga, rasanya sama seperti tanganku yang dulu." Lalu kemudian kata Katasuke, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka dia bisa mendapatkan tangannya kembali secepat ini, dan tanpa tanda penolakan pula." Amado mengatakan, "Tentu saja tidak, itu tidak mungkin, karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Ini tidak akan bisa jika dia hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja." Sumire menambahkan, "Maaf Kawaki, ini akan sedikit sakit." Lalu kemudian kata Kawaki, "Kau tahu sendiri aku bukan bocah cengeng. Kau tak perlu terus mengatakan apapun, lakukan saja yang harus kau lakukan." Sambil meminta maaf, Sumire pun melakukan sesuatu, yaitu menyuntikkan obat ke dalam tubuh Kawaki. Di sini Amado mengatakan, "Hentikan sikapmu itu Kawaki, tunjukkanlah terima kasih kepada perawatmu. Sumire itu brilian dan belajar dengan cepat. Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya." Di sini Kawaki hanya menambahkan, "Bagaimana dengan sikapmu sendiri Amado? Sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dokter Katasuke? Kenapa dia bersamamu?" Katasuke menambahkan, "Terima kasih Kawaki, tapi Sumire sendiri yang menginginkan ini. Kami sama sekali tidak tahu soal apapun tentang mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatanmu." Di sini Kawaki yang bisa terdiam. Sumire mengatakan, "Aku masih cuma tahu dasarnya saja. Tapi kau tak perlu khawatir mulai dari sekarang. Tentu saja menghindari dirimu terluka itu juga membantu. Lagi pula, kau selalu bersama dengan Boruto, jadi aku juga bisa menanyakan padamu soal dirinya." Kawaki mengatakan, "Sebentar, kau suka dengan Boruto ya?" Terlihat Sumire langsung gelagapan sambil mengatakan, "Kawaki jangan bilang seperti itu. Ini jadi rahasia kita saja, oke?" Di sini terlihat Katasuke hanya tertawa.
Dan sampai dalam hatinya, Katasuki mengatakan bahwa itu sudah sangat jelas terlihat. Lalu kemudian Kawaki menambahkan, terserahlah, itu tak penting bagiku, selama kau bisa melakukan pekerjaanmu. Lalu kemudian kata Amado, kemajuan yang bagus, aku tak menduga akan ada masalah dengan tanganmu. Tapi jangan lupa juga cek rutin. Kembalilah minggu depan. Di sini Kawaki hanya mengatakan, iya, aku boleh pergi sekarang? Lalu kemudian Amado mengatakan, Kawaki, tidak tak apa, kita lakukan lain kali saja. Di sini Kawaki kemudian pergi sambil mengatakan terserah. Di sisi lain, di tempat show, terlihat percakapan antara Boruto dengan host masih terus berlanjut. Hostnya mengatakan, sayangnya sepertinya waktu kita sudah habis semuanya. Tolong beri tepuk tangan yang meriah untuk pahlawan cilik perkasa kita yang telah menyelamatkan desa kita, Uzumaki Boruto. Boruto hanya bisa tersipu malu mendengar hal itu. Di sisi lain, Sarada yang menonton hal itu di TV hanya mengatakan, yang benar saja Boruto bersikap sok begitu. Di sini Shikadai menambahkan, sudahlah Sarada. Dia memasang tampang berani, tapi dialah yang paling depresi di antara kita semua. Sarada mengatakan mereka merahasiakan soal karma dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tidak bisa pergi dalam misi karena itu terlalu berbahaya. Lalu kemudian Shikadai menambahkan dia diam-diam terus diawasi selama 24 jam. Menurutku itu adalah tekanan yang berat. Sarada mengatakan, ya, tapi aturan tidak ada misi itu juga berlaku untuk kita. Kita tak punya tim 3 orang tanpanya, jadi tim 7 berada dalam hiatus sampai waktu yang tidak ditentukan. Shikadai mengatakan, ya itu adalah keputusan ayahku. Apakah perlakukan pahlawan ini dan mengaraknya di media adalah cara ayahku untuk mencoba menghiburnya? Tapi ini sungguh aneh. Lalu kemudian, kata Chocho, bagaimana, kenapa? Tak perlu harus mengambil misi dan bisa masuk TV, keren. Lalu kemudian, kata Inojin, bisanya kau berkata begitu di situasi ini. Ini sebabnya kau ini gendut. Chocho langsung bereaksi dengan memegang mulut Inojin dan mengatakan, memang apa hubungannya berat badanku dengan ini? Di sini Sarada mengatakan, jangan salah sangka, aku tak menyalahkan Boruto, tapi ini cuma terlalu sulit untuk dipahami begitu saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di sini Mitsuki hanya mengatakan, ya, setidaknya soal karma Boruto, mereka tidak bisa hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru punya suatu ide. Shikadai hanya mengatakan, kuharap iya. Scene berpindah ke patung Hokage, di mana di sini, di atas patung Naruto, Boruto sedang duduk. Lalu kemudian ada beberapa anak-anak yang melihat Boruto dan mengatakan, lihat itu Boruto, dia imut banget. Boruto hanya bisa melambai, dan terlihat di situ karma Boruto terungkap. Boruto hanya bisa menahan lambaiannya itu. Tiba-tiba kemudian di belakang Boruto ada Kawaki sambil mengatakan, menjadi selebriti merepotkan, bukan? Di sini Boruto mengatakan, apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku. Kawaki mengatakan, aku terkejut. Aku kira kau akan lebih murung. Lalu kemudian kata Boruto, soal karma, tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang harus aku lakukan. Ini cuma, lalu kemudian hal itu dipotong oleh Kawaki sambil mengatakan, berdasarkan dari yang kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sudah sekitar 80% menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya, data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Di sini kemudian Boruto teringat lagi dengan Momoshiki. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau Boruto akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu. Boruto hanya bisa terdiam sambil melihat karmanya. Boruto mengatakan, ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Lalu kemudian kata Kawaki, aku memikirkan sesuatu yang mungkin coba bisa kau lakukan. Di sini Kawaki menambahkan, kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain? Boruto hanya bisa terdiam sambil berpikir. Kawaki menambahkan, tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi, jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi. Di sini Boruto mengatakan, itu teori yang gila. Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain, benar bukan? Mana mungkin aku mau? Di sini Kawaki hanya mengatakan, kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang sempurna. Namanya adalah Kode. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Scene langsung ditunjukkan tentang Kode yang sedang berjalan di atas salju. Scene kembali berpindah, saat ini Naruto dan Amado sedang berbincang. Naruto mengatakan, Kode, orang seperti apa dia itu? Amado mengatakan jika Kode adalah member Inner Kara yang terakhir.
Masih ada bagian outer, mereka akan melakukan kontrak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi setelah semua bagian inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Shikamaru menambahkan, jadi kode adalah satu-satunya petinggi yang tersisa. Jika kita bisa melenyapkannya, di sini Amado langsung memotong sambil mengatakan, ditambah lagi kode dipercayakan untuk menjaga ekor 10 di markas dalam ruang dimensi lainnya. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah. Lalu kemudian terlihat ada siluet tentang Jubi atau ekor 10. Kata Amado, aku mungkin tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya. Selama dia masih terus ada, begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh pohon Shinju. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Kata Shikamaru, namun Jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya. Dan Boruto tak bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun kau pergi ke sana, tidak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Naruto mengatakan si kode ini, dia bisa keluar masuk ke ruang itu dengan bebas kan? Kata Amado, tentu saja, dia tak punya Jikukan ninjutsu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi mungkin. Lalu kemudian kata Naruto, mau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu soal kode sebelum ekor 10 disalahgunakan. Shikamaru mengatakan itu benar, karena setelah kode dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi ekor 10. Kata Amado, kalian tidak salah, tapi hati-hati jangan meremehkan dia. Kode tidak seperti yang lain, dia itu spesial. Shin berpindah ke tempat di mana kode tadi berjalan, dan dia menemukan gua yang berisi bangunan suci. Dan ada penjaga di sana yang sedang menunggu di gua itu. Kode terus berjalan di sana. Para penunggu tersebut mengatakan, siapa kau? Apa kau tahu ini tempat apa? Kode mengatakan, ini adalah fasilitas pengikut Boro bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian bayarkan aku masuk? Si penjaga itu mengatakan, maaf, tapi Tuan Boro tidak di sini, jadi pulang saja sana. Kode menggerutu sambil mengatakan, kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini. Si penjaga gerbang mengatakan, berhenti, ini peringatan terakhir. Lalu kemudian Kode mengatakan, ya, sebelum kalian mati. Shin kembali berpindah ke tempat percakapan Boruto dan Kawaki. Boruto menyinggung tentang ritual Jigen. Apa maksudnya? Di sini Kawaki mengatakan, ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa oleh Kara. Lalu kemudian Boruto teringat dengan kondisi Kawaki yang dijadikan eksperimen. Kawaki mengatakan, itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma, ternyata aku cocok. Dan kemudian, seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal, sama seperti yang anak yang lain, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang, tapi dia tidak bisa menjadi wadah. Entah kenapa dia tidak mati, dia selamat sama sepertiku, dia cocok dengan karmanya. Di sini Shin kembali berpindah kepada Kode yang mengaktifkan karma putihnya, dan dia pun bergerak untuk melawan para penjaga. Di sini penjaga yang menggunakan tangan yang berisi revolver menembakkan berbagai bola cakra, dan Kode menggunakan cakarnya untuk membelah bola cakra itu sambil membuat portal dari sabuknya. Dan ternyata dari sabuk itulah dia kemudian menghilang. Kode tiba-tiba sudah berada di belakang penjaga itu. Dengan cakarnya yang sangat tajam, Kode menusuk dada penjaga itu. Dan temannya langsung menembakkan berbagai serangan, tapi Kode menggunakan tubuh penjaga yang diserangnya sebagai tameng. Di sini kita bisa melihat, bahkan temannya pun ternyata mendapatkan serangan yang sama oleh Kode, di mana dadanya ditusuk oleh cakarnya. Dan ternyata Kode menggunakan sabuk itu sebagai portal. Kode mengatakan kan sudah bekerja keras, sekarang istirahatlah. Pada akhirnya kedua penjaga itu pun mati oleh Kode. Lalu Kode mengatakan, sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat, tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk. Shin berpindah lagi ke pertemuan antara Shikamaru, Amado, dan juga Naruto. Shikamaru mengatakan, Kode tidak bisa dipakai sebagai wadah, tapi karmanya tidak hilang. Apakah itu bisa? Amado mengatakan, itu memang kasus yang langka, tapi itulah kenyataannya. Dia selamat, dan akibatnya tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjata. Lalu kemudian kata Naruto, kau tidak tahu apa yang membuat seseorang jadi cocok, jadi apapun bisa terjadi dalam kasus ini. Lalu kemudian kata Amado, tepat, masih banyak yang tidak kita ketahui soal karma, dan reaksi yang terjadi di tubuh Kode itu cukup luar biasa. Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Di situ terlihat Shikamaru kaget.
Lalu kemudian kata Amado, hampir semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuatnya. Tapi berbeda dengan Kode, dia ternyata punya limiter yang dipasang untuk menahan kekuatannya yang sangat besar, untuk menghindari ketimpangan posisi Jigen sebagai ketua. Shikamaru mengatakan intinya dia sengaja melemahkan dirinya demi Jigen. Apa dia tidak waras? Amado mengatakan Kode sangat menurut pada Jigen. Dia memiliki semacam kesetiaan agama pada Otsutsuki, khususnya Ishiki. Dia menyembahnya seperti dewa, jadi Kode punya kekaguman yang kuat pada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena alasan itu, dia menyimpan kecemburuan pada Kawaki yang dipilih sebagai wadah resmi Ishiki. Seperti itulah kuatnya kesetiaan Kode pada Otsutsuki. Sebenarnya ada beberapa contoh cyborg yang telah kubuat, yang jauh melampaui kekuatan Jigen. Tapi mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Amado mengatakan itu sambil memegang suatu tabung yang sepertinya merupakan percobaan dirinya. Di sini Shikamaru mengatakan, apa kau membuatnya untuk mengalahkan Jigen, cyborg-cyborg itu? Kata Amado, iya benar. Setelah itulah, dan juga memperhitungkan berbagai skenario, aku menciptakan Kashin Koji. Tapi lupakan saja. Kesimpulannya, Kode adalah anak spesial yang menghindari kemusnahan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Jika dia tahu kalau Ishiki telah dikalahkan, pasti dia akan membalas dendam. Naruto mengatakan kalau begitu aku pasti akan jadi targetnya, dan kemungkinan terburuk Boruto juga. Di sini Amado mengatakan aku sudah diincar sejak aku mengkhianati Kara, Kawaki juga. Lalu kemudian kata Shikamaru, bagaimana dengan limiter yang kau pasang pada Kode? Dia tidak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Kata Amado, kau tidak perlu khawatir, hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkannya. Namun, jika dia menculik dan menyiksaku, kalian akan dalam masalah. Aku bukan seorang profesional seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan menyerah dengan mudah. Lalu kemudian kata Shikamaru, baiklah, kami akan menjagamu dengan ketat. Naruto mengatakan, baiklah, untuk sekarang mengatasi Kode akan jadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi info dan intel kita dengan desa yang lain. Shikamaru, tolong buatkan jadwal pertemuan, saatnya rapat 5 KG. Scene kembali berpindah ke tempat Boruto. Di sini Boruto mengatakan, aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa. Kawaki mengatakan jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu dan jurus-jurus khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu. Boruto menambahkan, tapi si Kode ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda? Lalu kemudian kata Kawaki, aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Kemudian kata Kawaki, jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tidak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang pernah selamat. Ditambah lagi, dia bukan wadah siapapun. Lalu kemudian kata Boruto, memang, tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu saat memaksakan hal ini pada orang lain. Lalu kemudian kata Kawaki, kau pasti bercanda, kau tak punya pilihan lain, kecuali kalau kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Kode itu kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Kata Boruto, ayah tak lagi punya kekuatan Kurama, jadi dia tidak akan sekuat dulu. Lagi pula kita tidak bisa terus bergantung padanya selamanya, kita harus berkembang. Apa kau tahu Kawaki, apa yang kami, para shinobi lakukan di saat seperti ini? Di sini Kawaki hanya mengatakan, kau ini bicara apa? Kemudian Boruto mengatakan, kami berlatih, ayo kita pergi. Di sini scene kembali berpindah ke tempat seseorang yang sedang duduk di tempat Boro. Kode kemudian ada di sana dan mengatakan, hei serangga. Orang itu mengatakan, astaga Kode, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Lalu kemudian kata Kode, Jigen sudah mati dan sepertinya Boro juga. Orang itu mengatakan, hei, sepertinya ada masalah, apa yang terjadi? Kode mengatakan, banyak, keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Orang itu terlihat kaget. Lalu kemudian mengatakan, kau ini bicara apa? Lalu kemudian kata Kode, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya, mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku pada mereka. Orang itu mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu sungguh. Tapi, apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan, belum sampai orang itu mengatakan, tiba-tiba terlihat Kode menatapnya dengan sangat tajam. Orang itu pun takut. Dia mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku bukan? Mereka pun datang di tempat fasilitas, dan ternyata Kode melihat ada seseorang yang ada dalam tabung. Di sini orang itu mengatakan ini, tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan Kode?
dan terlihat kode menatap seorang perempuan yang tertidur dalam tabung khusus. Di sini kemudian kode mengatakan, "Halo Aida, kau yang tahu semuanya di dunia ini." Itulah bocoran tentang Boruto episode 219. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!